Pengambil alihan kekuasaan. Untuk membuktikan kepada rakyat Indonesia dan dunia internasional bahwa kemerdekaan yang diproklamirkan itu tidak main-main, para pemimpin Indonesia membentuk pemerintahan. Langkah awal yang dilakukan untuk mengambil alih pemerintahan dari tangan Jepang adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, pada 19 Agustus 1945. Pada 22 Agustus, PPKI membentuk Badan Penolong Korban Perang, BPKKP, sebagai induk organisasi yang memelihara keselamatan masyarakat. Salah satu bagian dari BPKKP adalah Badan Keamanan Rakyat, BKR. Guna melengkapi struktur pemerintahan di daerah, atas usul Badan Pekerja KNIP, pada 23 Agustus Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Indonesia Daerah, KNID. Menurut undang-undang ini, KNID dijadikan salah satu alat kelengkapan pemerintahan daerah dan badan legislatif yang dipimpin oleh kepala daerah. Pembentukan KNID di tingkat provinsi selanjutnya diikuti di tingkat presidenan, kabupaten, hingga kecamatan. Instruksi pembentukan KNID sampai di Bandung pada 21 Agustus. Sebuah komite khusus juga dibentuk pada 22 Agustus dengan tujuan membantu pemerintah daerah. Pada 23 Agustus Presiden Soekarno berpidato di radio tentang pembentukan KNID. Pembentukan KNID di Jawa Barat tidak dimulai dari tingkat provinsi, melainkan di tingkat keresidenan, tepatnya Keresidenan Priangan pada 24 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena selama pendudukan Jepang, Keresidenan menjadi unit dasar pemerintahan. Secara praktis tidak ada entitas politik yang berkuasa di Jawa Barat waktu itu. Rapat pembentukan KNID Priangan dipimpin oleh Residen Priangan R. Puradireja. Jumlah anggota KNID terdiri atas 23 orang dan 3 orang wakil dari peranakan Arab, India, dan Cina. Dalam rapat itu terpilih pimpinan dan anggota yang dianggap mewakili seluruh lapisan masyarakat Keresidenan Priangan. Keesokan harinya, 25 Agustus, 2 anggota KNID, Oto Iskandar Dinata dan Kasman Singodimejo, berceramah di depan Gota KNID Priangan. Mereka menjelaskan bahwa tujuan pembentukan Komite Nasional adalah untuk mendapatkan tenaga yang sebulat-bulatnya dari seluruh rakyat. Komite Nasional harus memperlihatkan kebulatan cita-cita rakyat Indonesia yang ingin merdeka dan mampu menjadi benteng kokoh untuk membangun negara. Dalam rapat itu dibentuk pula Badan Eksekutif KNI Daerah Priangan. Badan Eksekutif KNID terdiri dari bagian penerangan yang dikepalai Moj Syafei, bagian perhubungan Insinyur Abdul Karim, bagian kemakmuran Sanusi Harjadinata, bagian kesehatan Dr. Supardan, dan bagian keuangan Haji Agani. Pembentukan KNID terus berlangsung di kabupaten dan kota di Jawa Barat, yakni Kota Praja Bandung dengan R. Syamsurizal sebagai ketua, Kabupaten Bandung, Sutalaksana, Keresidenan Bogor, R.S. Suryadiraja, Kota Bogor, Odang, Kabupaten Sukabumi, M.R. Harun, Keresidenan Cirebon, Dr. Sudarsono, Kabupaten Majalengka, R. Enoch, Kewedanan Bekasi, M. Loebis, 135 sementara di Keresidenan Banten, para tokoh masyarakat membentuk KNID Kabupaten Serang dipimpin C. Mamat, Kabupaten Lebak, Jaya Rukmantara, dan Kabupaten Tangerang, R. M. Kusumo. Setelah KNID dibentuk di tingkat keresidenan hingga kecamatan, barulah dibentuk KNID Provinsi Jawa Barat pada 9 September 1945 yang berpusat di Bandung. Struktur KNID Jawa Barat adalah Ketua Oto Iskandar Dinata, Wakil Ketua I Dr. Erwin Suratman, Wakil Ketua 2 Mr. Samsudin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tanggal 23 November, KNID Jawa Barat ditetapkan sebagai Badan Perwakilan Daerah yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya. Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebih tinggi. Sementara tugas KNID adalah menyatakan kehendak rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka, mempersatukan rakyat Indonesia dari segala lapisan, supaya terwujud kesatuan kebangsaan yang kuat dan erat, membantu menenteramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan rakyat, membantu pimpinan dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia dan daerah serta membantu pemerintah daerah untuk kesejahteraan umum. Meski Sutarjo Kartohadikusumo telah ditunjuk selaku Gubernur Jawa Barat pada 2 September 1945, namun dia tetap berada di Jakarta hingga November 1945. Selain itu, pada bulan-bulan pertama setelah proklamasi, peran gubernur belum banyak berpengaruh. Hal itu masih dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Jepang yang menonjolkan peranan residen. Sementara sekretariat kecil beroperasi atas nama KNID secara teoretis di Bandung. Kedudukan KNID Provinsi Jawa Barat hanya berperan sebagai penghubung antara pusat dan daerah. Dalam minggu-minggu awal September, KNID Jawa Barat banyak mengurus penyebaran informasi, dengan menekankan pada kemerdekaan dan pemeliharaan ketertiban umum. Untuk memenuhi tujuan yang kedua, KNI dan anggotanya mulai terlibat dalam perencanaan pembentukan cabang lokal Badan Keamanan Rakyat, BKR.
Para pejabat kepala daerah pada umumnya ditunjuk oleh KNIT. Sebagian besar mereka sudah menduduki jabatan tersebut pada masa pemerintahan Jepang. Pada 1 September, R. Puradireja ditunjuk sebagai Residen Priangan. Residen-residen daerah-daerah lain juga dibentuk pada awal September 1945, yakni Residen Banten Tirta Suyatna yang kemudian diganti oleh Kiai Haji Ahmad Khatib, Residen Bogor Muhammad Sirods, kemudian diganti oleh Barnas, Residen Jakarta Sewaka, dan Residen Cirebon Dr. Murjani. Pengangkatan para bupati dan wali kota ditunjuk oleh para wakil rakyat di daerahnya masing-masing yang tergabung dalam KNIT. Konflik dengan Jepang dan Sekutu. Meski kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan dan Komite Nasional Indonesia serta struktur kabinet telah dibentuk, tetapi proklamasi belum mencapai tujuannya yang tegas, karena tentara Jepang yang telah kalah perang masih berkeliaran. Jepang tidak mau menyerahkan kekuasaannya kepada Republik Indonesia dan lebih memilih menunggu peralihan kekuasaan ke tangan tentara Sekutu selaku pihak yang menang perang. Oleh sebab itu, Jepang tidak menyerahkan kekuasaan dan persenjataannya kepada para pejuang Indonesia. Sementara pemimpin negara masih memperhatikan sikap para pembesar Jepang dan menunggu kedatangan Sekutu. Meski Sutarjo Kartohadikusumo telah ditunjuk selaku Gubernur Jawa Barat pada 2 September 1945, namun dia tetap berada di Jakarta hingga November 1945. Selain itu, pada bulan-bulan pertama setelah proklamasi, peran gubernur belum banyak berpengaruh. Hal itu masih dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Jepang yang menonjolkan peranan residen. Sementara sekretariat kecil beroperasi atas nama KNIT secara teoretis di Bandung. Kedudukan KNIT Provinsi Jawa Barat hanya berperan sebagai penghubung antara pusat dan daerah. Dalam minggu-minggu awal September, KNIT Jawa Barat banyak mengurus penyebaran informasi, dengan menekankan pada kemerdekaan dan pemeliharaan ketertiban umum. Untuk memenuhi tujuan yang kedua, KNI dan anggotanya mulai terlibat dalam perencanaan pembentukan cabang lokal Badan Keamanan Rakyat, BKR. Para pejabat kepala daerah pada umumnya ditunjuk oleh KNIT. Sebagian besar mereka sudah menduduki jabatan tersebut pada masa pemerintahan Jepang. Pada 1 September, R. Puradireja ditunjuk sebagai Residen Priangan. Residen-residen daerah-daerah lain juga dibentuk pada awal September 1945, yakni Residen Banten Tirta Suyatna yang kemudian diganti oleh Kiai Haji Ahmad Khatib, Residen Bogor Muhammad Sirods, kemudian diganti oleh Barnas, Residen Jakarta Sewaka, dan Residen Cirebon Dr. Murjani. Pengangkatan para bupati dan wali kota ditunjuk oleh para wakil rakyat di daerahnya masing-masing yang tergabung dalam KNIT. Konflik dengan Jepang dan Sekutu. Meski kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan dan Komite Nasional Indonesia serta struktur kabinet telah dibentuk, tetapi proklamasi belum mencapai tujuannya yang tegas, karena tentara Jepang yang telah kalah perang masih berkeliaran. Jepang tidak mau menyerahkan kekuasaannya kepada Republik Indonesia dan lebih memilih menunggu peralihan kekuasaan ke tangan tentara Sekutu selaku pihak yang menang perang. Oleh sebab itu, Jepang tidak menyerahkan kekuasaan dan persenjataannya kepada para pejuang Indonesia. Sementara pemimpin negara masih memperhatikan sikap para pembesar Jepang dan menunggu kedatangan Sekutu. Atmosfer ketidakpastian itu bertahan selama beberapa minggu. Kekosongan politik di periode ini biasanya dipandang sebagai urusan dari pemerintahan yang terlibat, Jepang, Indonesia, Sekutu, Belanda. Namun, bagi sebagian besar orang Indonesia hal ini berarti bahwa mereka tiba-tiba tidak memiliki pemerintahan yang meyakinkan. Rezim yang berkuasa telah runtuh, dan situasi politik mendadak terbuka lebar sehingga segala sesuatunya menjadi mungkin. Para pemuda pejuang menilai kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Proklamasi harus diisi sebelum Sekutu datang. Karena itu, para pemuda Keresidenan Jakarta menjalin kontak dengan pemuda-pemuda lain di luar Jakarta, terutama sejumlah kabupaten dan kota madya di Jawa Barat. Mereka membentuk Angkatan Pemuda Indonesia, API, di Jakarta pada 1 September 1945. Untuk menunjukkan kepada dunia internasional dan rakyat bahwa bangsa Indonesia benar-benar telah merdeka, para pemuda API menggagas rapat raksasa di lapangan Ikada. Pada 19 September 1945, yang dihadiri Presiden Soekarno. Di hadapan puluhan ribu peserta rapat, Presiden Soekarno meminta kepada seluruh rakyat agar tenang dan menunggu perintah dalam keadaan siap sedia. Hampir bersamaan dengan itu, tentara Sekutu mulai mendarat di Indonesia. Pendaratan rombongan perwira Sekutu Inggris di Pelabuhan Tanjung Priok pada 15 September di bawah komando Southeast Asia Command, SEAC, dengan tugas mengurus Rapui, Rehabilitation Allied Prisoners. Selanjutnya, kedatangan Allied Forces Netherlands East Indies, AFNI, berlangsung pada 29 September 1945. Hal inilah yang membuat para pemuda Indonesia khawatir akan dijajah kembali oleh bangsa asing, terutama Belanda, karena di dalamnya membonceng petinggi dan pasukan Belanda yang tergabung dalam Netherlands Indies Civil Administration, NICA. Dalam suasana yang mulai memanas, pemerintah membentuk Tentara Keamanan Rakyat, TKR,
pada 5 Oktober 1945 dengan Letnan Jenderal Oerip Soemoarjo sebagai Kepala Markas Besar Umum TKR. Tentara reguler tersebut dibentuk pula di daerah-daerah di Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Saat menjalankan tugasnya, sikap tentara sekutu kurang bersahabat. Mereka kerap menerobos batas wilayah pertahanan Republik dengan seenaknya. Alasannya, untuk membebaskan interniran, namun dalam beberapa kesempatan tentara sekutu bertindak kasar terhadap penduduk. Kondisi ini menimbulkan bentrokan fisik dengan para pemuda di dalam dan luar kota Jakarta hampir setiap malam. Sekutu kerap mengerahkan 1 batalion infanteri, dibantu tank-tank dan pesawat udara untuk menyingkirkan pertahanan barisan rakyat antara jalan Jakarta-Bogor dan Jakarta-Bekasi. Para pemuda Jakarta yang terdesak merekayasa agar Bekasi dijadikan daerah pencegatan kereta api dan pengadilan terhadap pihak musuh maupun mereka yang dianggap merugikan perjuangan. Pencegatan kereta api yang sempat menghebohkan terjadi pada 19 Oktober 1945. Saat itu kereta api dari Jakarta mengangkut tawanan tentara Jepang menuju Ciater. Rencananya, tentara Jepang yang telah menyerah itu akan dibawa ke lapangan terbang Kalijati, Subang, untuk selanjutnya dipulangkan ke Jepang. Namun, setibanya di stasiun Bekasi, seluruh gerbong digeledah oleh Wakil Komandan TKR Bekasi, Letnan II Zakaria Burhanuddin. Dari 9 gerbong, ternyata ada 3 gerbong yang berisi tawanan Jepang. Masing-masing gerbong berjumlah sekitar 30 orang, sehingga semuanya berjumlah 90 orang. Mereka menunjukkan surat perintah jalan dari Menteri Soebarjo yang dibubuhi tanda tangan Presiden Soekarno. Namun nahas, salah seorang dari tawanan kedapatan membawa senjata api dan sempat melakukan perlawanan, sehingga terjadi pertempuran. Ratusan pejuang bersenjata tajam menaklukkan dan membunuh 90 tentara Jepang di stasiun Bekasi hingga Kalibekas. Jenazah mereka dihanyutkan di Kali Bekasi. Pemimpin Republik dan Jepang di Jakarta terperangah atas insiden Kali Bekasi tersebut. Sementara sekutu tidak dapat berbuat banyak. Sebagai tanda tanggung jawab terhadap dunia internasional dan dalam rangka menenangkan Bekasi, pada 25 Oktober 1945 Presiden Soekarno datang ke Bekasi. Di hadapan rakyat Bekasi, Soekarno meminta agar rakyat jangan mencampuri urusan kereta api dan jangan mengacaukan perjalanan. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Laksaman R. Soekanto dan Pegawai Menteri Luar Negeri Budiarto menghadap Laksamana 3 Maeda. Maeda yang didampingi staf Armada Selatan kedua Kinoshita dan Nishizima marah. Hal ini dapat dipandang sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia dengan sikap yang demikian itu tidak mempunyai pendirian yang teguh di dunia ini. Dengan nada menyindir, Maeda menilai, jikalau pemerintah Republik Indonesia tidak bisa mengatur rakyat dan tidak bisa mencegah kejadian semacam ini, maka dengan sangat menyesal hal itu berarti bahwa Republik Indonesia tidak akan berdiri sebagai pemerintah modern. R. Soekanto mengatakan bahwa, Bekasi itu sebagaimana Paduka Tuan ketahui, ialah suatu daerah di mana rakyat belum sama sekali tunduk kepada pemerintah Republik Indonesia. Soekanto menyatakan penyesalannya atas insiden tersebut. Saya akan menetapkan hati untuk membereskan hal itu. Sedangkan di Bogor, pada masa awal proklamasi tidak terjadi perlucutan senjata yang berarti kecuali polisian, karena kekuatan Jepang yang cukup besar selalu menjaga jalan raya Bogor-Bandung. KNIT dan BKR Sukabumi mengutus delegasi Sukabumi, R. Didi Soekardi, E. Moharja, dan K. Acun Basuni, ke Bogor untuk mendesak agar jabatan Sucokan diserah terimakan kepada pihak Indonesia. Pengoperan pemerintahan sipil berlangsung lancar, sehingga kekuasaan Republik dapat ditegakkan. Begitu pula pengambil alihan alat-alat perlengkapan dari tangan-tangan instansi-instansi sipil lainnya berlangsung dengan mudah. Pada 1 Oktober 1945 dilakukan pengoperan kekuasaan secara resmi dari Sucokan kepada Residen Bogor R. Jok Muhammad Siroj Harjawinangun. Serah terima tersebut disaksikan oleh sekitar 30.000 penduduk yang berkerumun di sepanjang jalan dan di depan kantor keresidenan. Setelah upacara pengibaran bendera merah putih, Residen Ijok membacakan teks proklamasi dan menyatakan bahwa kekuasaan Sucokan sudah dipegang oleh Residen. Ijok meminta supaya rakyat pulang dengan aman memegang disiplin dan siap sedia. Atas nama semua pegawai dan tokoh Bogor, Barnas mengucapkan sumpah setia kepada Soekarno-Hatta. Sedangkan bekas Fuku Sucokan, Ajengan Haji Ahmad Sanusi, mendoakan agar Indonesia tetap merdeka. Ketua KNIT Bogor, Umar Sanusi, mengeluarkan maklumat yang isinya menyerukan kepada seluruh penduduk Bogor agar menegakkan keamanan dan ketentraman umum supaya Indonesia terjamin kemerdekaannya, selalu siap sedia berdiri di belakang Residen dan pemerintah Republik Indonesia, menjalin hubungan dengan sekutu serta bangsa dan golongan lain dengan dasar disiplin dan diplomasi. Meski Residen Ijok meminta seluruh pegawai menjadi pegawai Republik Indonesia, namun di beberapa tempat, seperti di Cibarusah, para pamong praja dan polisi bentukan Jepang membubarkan diri. Kekosongan pegawai itu membuat gerombolan Pak Macan menguasai keadaan. Ledakan huru-hara terjadi di distrik Depok.
Penduduk yang beragama Kristen yang pada masa Hindia Belanda amat rapat dengan penjajah, menjadi korban rakyat, karena dianggap sebagai mata-mata Belanda. Kabar pengambil alihan jabatan Suchokan dari Jepang kepada Residen Ijok disampaikan Kepala BKR Sukabumi K. Acun Basuni kepada ribuan rakyat yang membanjiri halaman gedung Societe Tsoekamana. Dia menjelaskan bahwa serah terima kekuasaan hanya di tingkat keresidenan, sedangkan untuk tingkat kabupaten, pelaksananya ditangguhkan. Selanjutnya, para pemimpin Sukabumi, K. Acun Basuni, S. Waluyo, dan Ali Basri, menemui pimpinan KNIT dan BKR untuk menetapkan aksi perebutan kekuasaan, yang dilanjutkan dengan pembentukan Panitia 5. Panitia 5 tersebut adalah Suryana dari unsur Ekspeta, Kukoya dari unsur kepolisian, S. Waluyo dari unsur KNIT, K. Abdurrohim dari unsur alim ulama, Ali Basuri dari unsur daerah. Tugas Panitia 5 adalah membebaskan para tahanan, mengibarkan bendera merah putih di seluruh jawatan dan instansi, serta di pelosok kota dan kabupaten, mengganti kepala-kepala jawatan yang dipegang oleh Jepang untuk diganti dengan orang Indonesia. Tentara Jepang tidak berdaya menghadapi serbuan massa yang melakukan perebutan kekuasaan. Untuk mengurangi ketegangan, tentara Jepang di Sukabumi membebaskan beberapa tahanan politik yang fisiknya amat lemah akibat siksaan Jepang selama di dalam tahanan, diantaranya AMC Pahutar, Adang Trenggana, dan Bainun. Aksi dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih di jawatan-jawatan dan kantor-kantor perusahaan. Mereka menguasai kantor perusahaan listrik Denki, kantor telepon, dan tambang emas Cikotok. Pimpinan tambang emas Cikotok diserahkan kepemimpinannya kepada Slamet Hadiatmojo dan kantor Denki kepada Ibnu dan Suhaimi. Mr. Samsudin didaulat sebagai wali kota Sukabumi dan Mr. Haroen sebagai bupati Sukabumi. Namun, peralihan kekuasaan yang baru berlangsung beberapa pekan itu terusik oleh kehadiran tentara sekutu. Tentara sekutu Inggris bukan hanya menguasai ibu kota negara, Jakarta, tetapi juga wilayah sekitarnya, terutama Bandung sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat. Sebab, sekutu harus mengamankan para interniran Jepang dan orang-orang Eropa yang terjebak di Bandung dan kota-kota lain. Sekutu juga berkepentingan terhadap Bogor, karena di sana ada istana negara dan para interniran. Adapun Bekasi dan Karawang harus ditaklukkan, karena selain memiliki para pemuda militan yang bisa mengganggu perjalanan kereta api dan jalan raya, juga sejak berabad-abad silam dikenal sebagai lumbung padi. Bagi sekutu, menguasai Bekasi dan Bogor sama juga memegang kunci pintu bagi pasukannya untuk menuju Bandung melalui Purwakarta, Sukabumi, dan Cianjur. Para pemimpin di pusat dan di daerah pun banyak terlibat dalam diplomasi agar segera cepat tiba di Bandung. Tentara sekutu Inggris di bawah pimpinan Kolonel Greenway memasuki Bogor pada 22 Oktober 1945. 2 hari kemudian sekutu meminta Markas Besar Pertahanan Negara, MBPN, Keresidenan Bogor agar mengarahkan pasukannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Residen Bogor, Earl Jok Muhammad Sirot Sarjawinangun, menolak permintaan sekutu dengan alasan Bogor sudah aman dan MBPN sanggup menjaga keamanan. Namun, sekutu tetap berusaha menduduki Bogor. Alasannya, situasi keamanan tidak terkendali. Sejak awal Oktober, terjadi berbagai penculikan dan penggedoran terhadap orang Eropa di Bogor, yang sebagian besar justru dilakukan oleh anggota TKR dan barisan pelopor. Pada 7 hingga 11 Oktober, situasi di Bogor dan Depok makin kacau. Kepala Palang Merah Internasional WAPC Pening ditawan, diinterogasi, lalu dipenjara di penjara Paledang, Bogor. Pada akhir Oktober 1945, penjara Paledang diinspeksi tentara sekutu, lantas tahanannya dipindahkan ke kamp-kamp pengungsian di Camp Kedoeng Halang, Ursulinen Kloster, untuk interniran perempuan, Camp 14E Batalion di Pabaton dan Camp Kota Paris. Untuk mempertahankan Bogor dari penguasaan sekutu, pada 15 November 1945 Letnan Kolonel Hussein Sastranegara membangun Resimen 2 Jawa Barat. Pelucutan senjata di daerah Sukabumi dan Cianjur tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Di daerah ini tentara peta di 4 Daidan, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Cibeber, dan Jampang Kulon, dilucuti senjatanya. Pelucutan senjata itu berjalan dengan lancar, kecuali beberapa senjata yang disembunyikan, seperti yang dilakukan Syudan Cokosasih. Dia berhasil melarikan 2 unit truk. TKR Kota dan Polisi Sukabumi mengadakan pelucutan senjata dari tangan Kempetai. Rakyat mengepung gedung Kempetai, sementara pemuka-pemukanya mendesak Taicho untuk menyerahkan senjata. Jepang mengulur-ulur waktu dengan jalan menelpon ke Bandung dan Jakarta untuk minta putusan dari atasannya. Akhirnya Jepang menyerahkan senjatanya. Karena tidak ada rencana pengambilan senjata secara besar-besaran, para pemuda hanya mengambil beberapa pucuk. Usaha TKR untuk bernegosiasi dengan Jepang di Cilameti, Cicurug, tidak berhasil, sehingga perwira Kosasi ditahan sebentar oleh api Cicurug. Perebutan senjata di Tasikmalaya berhasil dengan baik. Para pemuda dapat mengusir Jepang dari lapangan terbang. Kempetai menyerahkan markasnya, sedangkan orang-orang Belanda diinternir oleh rakyat.
Begitu juga di daerah Cirebon perebutan kekuasaan dari tangan Jepang berjalan baik, meski di beberapa tempat ada penghadangan dan pembunuhan terhadap orang-orang Jepang, seperti I Kedung Bunder. Mobil tentara Jepang dari Cirebon menuju Palimanan dihadang oleh rakyat di Desa Weru. Tentara Jepang yang ada mobil itu dibunuh. Aksi perebutan senjata di Sindang Laut menewaskan Wakil Komandan Kempeitai Cirebon dan anggotanya. Sumber buku sejarah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.